Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tom Techno. Channel Tom Techno, buat yang belum tahu ya, jadi kita ada tiga segmen. Saat ini ada 3 segmen, yaitu segmen tentang robot trading, kedua tentang strategi trading, kita bahas tentang strategi, teknik, dan lain sebagainya, dan ketiga tentang gibah trading. Sebelumnya, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, tekan tombol like-nya, share-nya, dan tekan tombol loncengnya ya, biar tidak ketinggalan dengan info dari video dari saya. Tidak habis-habisnya berita tentang DNA Pro. Kemarin terakhir DNA Pro itu dilaporkan oleh para leadernya ya, manajemen dilaporkan oleh para leader dari, kalau nggak salah ada 4 leader melaporkan dengan mengatasnamakan membela member-membernya ya ke manajemen. Nah, kali ini akhirnya keributan itu semakin meluas. Jadi, para member-member ini akhirnya melaporkan leader, founder, co-founder, dan manajemen. Mereka menganggap bahwa para leader yang kemarin melaporkan itu hanya akal-akalan saja untuk menutupi atau untuk playing victim. Jadi mereka biar merasa jadi korban, padahal ternyata mereka kaya raya karena hasil dari money game ini. Bahkan ada statement yang laporkan aja yang sombong-sombong, yang sering pamer. Nah, flexing memang dari agama apapun kayaknya pamer sombong itu nggak dianjurkan, makanya efek seperti ini. Nah, saya survei atau keliling-keliling nemu nih di grup Telegram tentang DNA, bahwa yang saya katakan tadi, para leader, co-founder, founder, dan manajemennya dilaporkan para membernya. Nih, coba saya ambilkan. Ini ya. Ini ada potongan gambar atau screenshot dari grup ini. Cuman di sini ada daftar-daftar nama saja. Ada Robert Wijaya Suwanto, Muhammad Rizky Rabani, dan ini banyak sekali. Tapi hanya berupa ini ya, berupa PDF dan bukan berupa capture, dan dikatakan bahwa ini akan dilaporkan. Nah, mungkin saya masih menganggapnya kertas-kertas sambal nih, cuman bicara aja nggak dilaporkan. Ini ada elemen keduanya. Nah, ya kan, di sini kemudian ada rekap seperti ini. Resume laporan polisi. Nah, berarti benar dilaporkan dong. Pelapornya adalah Juda Sihotang SH dan Sesyagian SESH. Kuasa pelapor Juda Sihotang SH dan Sesyagian SESH. Jadi kemungkinan Juda Sihotang ini adalah lawyernya. Jadi mewakili para korban yang melaporkan ke Bareskrim atau kepolisian. Di sini terlapornya yaitu 1 Robert Wijaya Suwanto, 2 Muhammad Rizky Rabani, terus ada Eliasar Daniel Piri, ada nomor HP-nya, Bapak Suwanto sebagai komisaris, Bapak Mike sebagai direksi, Daniel Z sebagai business development, Bapak Among sebagai compliance director, 8 Indra sebagai head research dan analis, 9 Bapak Ugi sebagai head of networking dan support, 10 Bapak Simeon Nyoto sebagai penyelenggara event management. Wah, ini panjang kalau saya bacakan. Dan di sini juga ada bahkan legal, ada Bapak Danar Corporate Communication, Yeskiel sebagai legal. Nah, ini foundernya nih, founder ada Yosua Trisno, Rudi Kusuma Setiadi, Jerry Gunandar, Ibu Fei atau Ferawati, Bapak Russell sebagai founder, Daniel Hendrata juga leadernya. Di sini ada Devin, Siska, Frankie, Jen Arlin, Darmadi, Yugita Noi, Ibu Hana Airin. Nah, Hana Airin ini sering di YouTube, sering keluar nih. Bapak Jimiko, Hoki Irjana, Agus Armandatanoyo, dan co-founder juga Robi Kusuma, Hendra Antanjaya, Budiarto Lesmana, Nidia Feria, dan masih banyak lagi bisa dibaca di sini. Nah, semuanya merupakan dicoret ilegal pada nggak kelihatan ya. Nah, jadi para leader-leader ini kayaknya sekarang bisa jadi tersangka juga nih, jadi ketakutan kan.
tadinya memang leader-leader ini ikut membantu melaporkan, cuman diduga atau dianggap para membernya hanya kayak playing victim gitu loh, padahal mereka sudah menikmati dan udah balik modal, udah nggak rugi sama sekali secara finansial. Nah, tapi kan beberapa YouTuber menggaungkan bahwa tuntut leader Anda, tuntut upline Anda. Karena kalau kita logikanya gini, kalau saya nuntut manajemen susah, saya tuntut upline saya aja dong. Tak tuntut nih, saya kerugian saya misalkan 100 juta, tak tuntut kalau Anda balikin, laporan saya cabut. Banyak yang melakukan seperti itu. Tapi akhirnya sekarang malah massal juga, pelaporan secara massal. Nah, setelah melihat seperti ini, masih kurang mantap nih. Ini kan hanya tulisan-tulisan seperti ini ya. Ternyata ada pemberitaan di kompas.com, yaitu dengan judul ini, robot trading DNA Pro dilaporkan ke Baris Krim, diduga korban rugi hingga 73 miliar. Nah, ini tanggal 1 April 2022 ya. Dan ternyata ini adalah sambungan dari ini tadi. Ini kan Judas Siotang nih. Nah, di sini kalau nggak salah pelapornya juga, nah, kuasa hukumnya adalah Judas Siotang. Jadi ini merupakan bukti bahwa yang dikeluarkan atau yang diributkan di grup Telegram di DNA ini adalah benar, bahwa DNA memang dilaporkan. Coba nih saya baca ya. Di sini Jakarta kompas.com. Platform robot trading DNA Pro dilaporkan ke Baris Krim Polri atas dugaan penipuan. Kuasa hukum korban aplikasi DNA Pro, Judas Siotang, mengeklaim kerugian sementara dari 242 korban dalam kasus tersebut mencapai 73 miliar. Ya, 73 miliar. Kami di sini diberikan kuasa sebanyak 242 orang dan kerugian 73 miliar lebih ya, kata Judas Siotang di lobi Baris Krim Polri, Jakarta, Jumat 1 April 2022. Menurut Judas, pelaporan yang dibuat itu langsung digabungkan ke laporan sebelumnya. Jadi sebelumnya kan ada laporan kemarin ya, ini digabungkan aja berarti, karena biar mungkin dari Polri-nya biar di apa namanya, penanganannya biar terpusat gitu loh, tidak pencar-pencar. Nah, ini kan karena adapun sebelumnya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus sudah menerima laporan platform DNA Pro dengan nomor register B18-4-2-1-2022-2-DTP-Deksus. Dalam laporan ini sebanyak 56 orang yang dilaporkan terdiri dari pendiri hingga komisaris DNA Pro. Ini yang kemarin, yang sebelumnya. Jadi dilaporkan pendiri dan komisaris. Nah, terlapornya itu kurang lebih 56 orang, saya rinci mulai dari, maaf, salah. Jadi yang ini laporan yang ini, maksudnya yang saat ini, bukan yang kemarin. 56 orang ini adalah dari pendiri PT, komisaris, direksi, founder, direksi utama, dan co-founder, leader, bahkan top leader. Ambiar ini semuanya dilaporkan, bahkan mungkin yang upline kecil-kecil mungkin enggak kali, kalau saya ngajak satu orang cuman juta 2 juta mungkin dilaporkan. Kali ini yang gede-gede, dan yang terlihat bahwa leader-leader ini tajir-tajir gitu loh kelihatan. Beberapa video melihatkan bahwa ada parkiran-parkir mobil-mobil Mercy, mobil mewah, berderet di salah satu leader. Banyak yang makmur bergabung bersama DNA Pro di tim Okto. Nah, ini juga mengatakan pihaknya menyerahkan sejumlah bukti berupa nomor rekening dari para korban DNA Pro. Nah, yang menarik di sini, ini katanya itu para leader-leadernya ini rekeningnya langsung diblokir semua. Yang dilaporkan 56 ini diblokir semua rekeningnya segera. Jadi begitu dilaporkan langsung diblokir. Saya baca di sini, coba saya cari ya. Nah, ini saya bacakan dulu yang ini nih. Jadi tuntutan mereka ini karena jadi skema mereka yang selama ini melakukan investasi robot trading, kemudian memberikan iming-iming kapan saja depositonya dapat diambil seketika, kapan penarikan, kapan dibayar tanpa dibatasi, sehingga para klien kami ini tertarik untuk memberikan investasi, ucap Judas. Namun, menurutnya sejak awal 2022 para korban mengaku tidak lagi bisa melakukan penarikan uang kemarin karena katanya disegel, terus tidak bisa narik uang ya. Ini kayak gini.
Dalam laporannya, korban melaporkan terkait pasal 3, 4, 5 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korbannya mulai dari seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Papua, Ambon, Medan, Surabaya, Jember, semua ada, Bali, Bandung, ada semuanya katanya. Jadi ini ya, di sini nih. Tadi kita hanya langsung menyerahkan berkas beserta bukti-buktinya dan saya serahkan semua nomor rekening mulai dari founder, co-founder, leader dari PT Nasabah DNA. Saat itu juga langsung diblokir semuanya. Keren nih, langsung diblokir. Jadi otomatis duitnya nggak bisa dipakai, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi rekening yang tak ketahuan ya, karena mungkin mereka punya beberapa rekening. Cuman PPATK pasti bisa kok menelusuri alur-alurnya ini. Dan masalahnya, kalau semua dilakukan seperti ini, rekeningnya kan banyak nih, ada founder, co-founder, leader, PPATK, wah, lembur deh. Karena banyak rekening harus dilacak alirannya. Ini saya lihat, tunjukkan di beberapa grupnya ini ya, yang sudah heboh ini ya. Nih ada yang dari ini paling getol ini, nama GX Station nih, yang kayaknya ngelaporkan atau gimana nih, kayaknya yang sering ngasih. Nah ini GX Station ngasih foto yang ini tadi. Sebagian yang kita laporkan tadi udah dilaporkan kan. Oke. Nah ini laporannya, di pelaporannya. Mana tadi ya? Nah ini guys, sekali lagi jangan percaya kalau uang masih ada di exchanger ataupun di rekening yang pernah terlibat di DNA, karena kemarin pas kita laporan semua nomor tersebut sudah diperiksa dan diblokir oleh pihak Bareskrim, dan di depan lawyer kita sudah diberitahukan bahwa rekening tersebut sudah ditarik semua dananya akhir Januari kemarin. Berarti akhir Januari udah diambil dan rekeningnya udah kosong dong. Jadi sekarang kasatnya sudah kosong. Itu kemarin langsung diberitahukan oleh pihak penyidik di Bareskrim, termasuk juga di depan lawyer IQ apa LQ dan perwakilan grup kita. Saya pribadi tidak ikut ke atas karena waktu itu hanya boleh 3 orang yang ke atas. Jadi 3 orang yang ke atas ada di foto yang kemarin disebar pertama kali. Jadi karena sudah mulai ribut-ribut, mereka ini kayaknya udah tahu kali ya kalau bakal ada blokir-blokir ini, mungkin karena melihat dari pemberitaan dari Indra Kents. Januari sudah dikosongin rekeningnya dan sekarang diblokir pun sudah kosong, tidak ada uangnya. Ya tapi yang penting kan nama-namanya sudah masuk Bareskrim ya, jadi semoga biar kapok loh, mereka ini nggak biar jerah gitu loh, nggak nawar-nawarin produk seperti ini. Karena sering saya lihat di YouTube itu mereka tuh kok belanya tuh nggak wajar gitu loh. Karena sudah ada berita-berita yang menyudutkan para DNA dan lain-lain ini, bahwa ini skema ponzi. Ini tuh jelas banget ponzinya kelihatan, bahkan orang bodoh pun kalau dikasih tahu harusnya langsung paham. Nah ini kok mereka tuh malah membela, mengeluarkan statement mengkontra, melawan statement-statement sebelumnya yang menyatakan ini ponzi dengan ini loh gini nggak mungkin lah, mereka tuh hanya iri, mereka tidak tahu, mereka tuh kan bukan member jadi nggak tahu. Dan kalau saya lihat yang ngomong ini mereka tuh nggak pernah trading gitu loh, kelihatan banget nggak tahu trading, hanya tahu ngajak orang masuk skema ponzi mungkin ya, trading pernah belum tahu. Jadi begitu dikasih tahu logika-logika di trading, mereka tuh menyangkalnya itu dengan asumsi-asumsi yang mentah gitu loh sebenarnya. Cuman sekali lagi waktu itu para membernya membela mati-matian. Jadi makanya ada yang Pak Chandra sampai bilang bebek dungu ya. Karena memang udah bebek, binatang, dungu lagi. Susah dikasih tahu. Nah, tapi ini bahan pembelajaran ya. Semoga ke depan tidak terjebak seperti ini. Jadi kalau Anda pengen trading, belajarlah trading. Mungkin member ke channel saya ajari sedikit trading, saya share apa yang saya tahu, walaupun saya juga bukan trader yang hebat handal, tapi saya
minimal tahu teorinya, tahu cara prakteknya. Hampirlah kalau pengen robot, bikin robot, Anda bisa trading, Anda punya strategi yang bagus, Anda codingkan ke orang, minta bikinkan. Atau Anda beli robot yang sudah jadi, banyak di mk5.com itu banyak, tinggal pilih. Cuman masalah profit enggaknya ya nggak tahu, karena market kan sebenarnya berubah dan robot itu statis, tidak dinamis, harus di-update terus berkala dari developernya. Oke. Ya, nasi sudah jadi bubur ya, tidak usah disesali, semoga tidak terulang lagi. Semoga para penjahat-penjahat ini yang dari leader, founder, co-founder, dan manajemen semuanya bisa tertangkap dan mungkin penyitaan aset dan bisa dikembalikan ke para dana ke membernya yang melapor. Yang nggak melapor ya nggak tahu. Pemerintah tahu dari mana Anda rugi dari dana misalkan kalau Anda nggak lapor, ya kan? Oke, seperti itu aja video dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa sharekan ke teman-teman ya. Jangan lupa subscribe juga, like juga, dan tonton segmen-segmen video saya yang lain. Cara membuat robot, cara gampang, cara pakai coding, atau strategi trading yang simpel-simpel dari saya. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.